Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin. Saya mahasiswa sedikit meranti Nanda Al Mustafa. Baik, kali ini saya sedikit menjelaskan tentang hubungan olahraga, agama, adat, dan budaya. Poin pertama ialah hubungan olahraga dengan agama. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang hubungan olahraga dengan agama, ada baiknya kita memahami dulu apa maksud dari agama ini. Agama ialah sistem yang mengatur kepercayaan dan kepribadian kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui bersama, agama dan olahraga tentunya sangat berkaitan. Baik, keduanya memiliki kaitan yang sangat erat, di mana olahraga sangat berhubungan dengan agama dan agama sangat berhubungan dengan olahraga. Hal ini bisa dibuktikan dengan sifat-sifat yang ada di dalam olahraga berlandaskan kepada agama, khususnya agama Islam. Seperti sifat jujur dalam bertanding. Dalam Islam kita diwajibkan untuk selalu jujur. Lalu karena kita beragama, kita juga dianjurkan untuk saling menghormati dan menghargai individu lain. Baik, dalam olahraga di sini kedua hal tersebut harus seimbang. Olahraga itu baik untuk kesehatan dan dengan tubuh yang sehat. Dan dengan tubuh yang sehat, maka seseorang dapat melakukan ibadah dengan lebih baik. Maka dari itu, selain memiliki jasmani yang sehat, seorang juga perlu mengimbangi dengan keadaan rohani yang sehat pula, yang dapat capai dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang harus sehat jasmani maupun rohani, karena dalam menjalankan aktivitas kehidupannya Allah telah memberikan bentuk tubuh serta fungsinya dengan sempurna, yang dapat kita bersyukur dengan selalu menjalankan perintahnya dan juga menjaga tubuh ini dengan baik. Allah Subhanahu wa taala menyukai muslim yang kuat. Dengan kata lain, agama Islam menganjurkan umatnya untuk menjadi kuat. Baik, selanjutnya kekuatan rohaninya maupun jasmaninya. Untuk mendapatkan rohani yang kuat, kita harus beribadah, dan untuk mendapatkan jasmani yang kuat, kita harus berolahraga. Kita sebagai manusia hanya bisa berikhtiar, sedangkan segala keputusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kesimpulannya seperti ini. Dalam berolahraga kita tidak harus fokus berolahraga, karena di setiap tujuan kita tidak akan pernah berhasil tanpa doa dan juga ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya singkatnya hubungan olahraga dengan agama tadi, maka menurut saya hubungan olahraga dan agama itu cukup berkaitan, karena di samping untuk menyehatkan badan, olahraga juga bisa untuk memberikan rasa kepercayaan diri, memberikan rasa pede terhadap orang lain, rasa memberikan tubuh kita lebih sehat lagi. Baik, selanjutnya tanpa bertele-tele lagi, kita sambung materi tadi, yaitu hubungan olahraga dan agama, yaitu tentang kejujuran dan keadilan. Baik, kalau soal kejujuran dan keadilan di sini saya menyimpulkan bahwa di dalam agama, khususnya baik itu agama Islam maupun agama lainnya, itu kita diajarkan untuk selalu jujur dan adil. Seperti dalam olahraga ada istilah namanya fair play. Baik, untuk olahraga kita harus menjunjung tinggi sportivitas dan kejujuran. Baik, di sini sportivitas dan kejujuran saya rasa
itu harus dimiliki setiap atlet yang berolahraga. Selanjutnya, apabila seorang atlet memenangi pertandingan diharapkan dapat rendah diri dan mampu membangkitkan semangat yang bisa membangkitkan semangat teman yang lawan kita yang kalah itu tadi. Baik, sebagai atlet atau wasit dituntut untuk profesional dalam menjalaninya, karena setiap atlet atau wasit itu harus menanamkan rasa kejujuran dan keadilan. Seperti kalanya ada masanya kita melakukan kesilapan itu wajar, tapi menurut saya teliti sebelum mengambil keputusan sebagai seorang wasit contohnya kan. Baik, sama seperti sifat Rasul yang selalu sederhana, tidak pernah sombong dan menyayangi setiap umatnya tanpa harus memandang status orang tersebut. Serta sebagai wasit kita harus bersikap adil, tidak membela salah satu kelompok pemain. Jadi hubungan olahraga dan agama itu sangat penting untuk dipahami. Dalam olahraga kita diajarkan untuk bersikap jujur dan sportif, seperti diajarkan agama kita selalu bersikap jujur dan adil. Selain itu, dengan berolahraga kita bisa menyehatkan jasmani dan rohani, serta pikiran kita pun menjadi tenang. Baik, selanjutnya untuk menjaga kesehatan dengan cara berolahraga merupakan bentuk daya dan upaya manusia dalam berusaha mensyukuri nikmat dan karunia kesehatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dalam pertandingan berolahraga, peran agama pun sangat penting. Seperti sebelum bertanding kita berdoa. Di setiap pertandingan olahraga, setiap atlet pun menjunjung tinggi sportivitas dan kejujuran, karena tujuan dari olahraga itu sendiri adalah kerendahan dan kemenangan, kerendahan dalam kemenangan dan kesetiakawanan dalam kekalahan. Apabila seorang atlet memenangi pertandingan diharapkan dapat rendah diri dan mampu membangkitkan teman yang kalah tadi, seperti sifat Rasul yang selalu sederhana, tidak pernah sombong dan selalu menyayangi setiap manusia tanpa harus memandang status orang tersebut. Baiklah, tibanya kita membahas poin yang kedua, yaitu hubungan olahraga dengan adat dan budaya. Baik, sebelum membicarakan lebih dalam tentang hubungan olahraga dengan adat dan budaya, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu adat, istilah adat. Menurut yang saya baca ini, adat ialah gagasan kebudayaan terdiri dari nilai-nilai hukum, kebiasaan, norma, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan di suatu kelompok masyarakat. Adat yang diwariskan secara turun-temurun dari pangkalan-pangkalan sejarah yang masih berjalan dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat adat yang memiliki dukungan tertinggi dalam komunitas adat. Baik, singkatnya gini, adat itu adalah kebiasaan yang turun-temurun dari nenek moyang kita. Baik, sudah kita memahami tentang adat dan budaya. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan olahraga dengan adat dan budaya. Bisa kita ambil contoh olahraga tradisional. Olahraga tradisional ini sangat berkaitan dengan adat dan budaya. Contoh yang paling sederhana bisa kita ambil di di olahraga tradisional pacu jalur yang sangat populer khususnya di Riau ini, karena berasal dari Riau. Banyak sekali adat dan budaya serta ritual-ritual yang konon katanya bisa membangkitkan semangat awak pacu. Awak pacu itu adalah orang yang mendayung sampan pacu jalur tersebut. Di materi ini, pacu jalur merupakan
permainan masyarakat yang sangat erat dengan ritual-ritual mulai dari pemilihan kayu untuk dijadikan sampan sampai dengan pemilihan pemilihan lokasi atau biasa disebut dengan kalau kami Melayu tempat untuk diadakan perlombaan sebagai event olahraga yang banyak menyita perhatian masyarakat. Tradisi Pacu Jalur juga melibatkan hal yang berbau magis. Ini yang saya bilang tadi. Ini konon katanya, konon bahasa dua. Ini masyarakat sini sangat percaya bahwa kalau tidak ada bantuan dari dukun atau bantuan dari orang pintar untuk bisa membaca mantra atau apa gitu, maka sangat tidak yakinkan bahwa Pacu Jalur itu bisa menang. Biasanya sebelum Pacu Jalur dimulai diawali dengan upacara sakral. Ini upacara yang mana harus dilakukan di setiap pertandingan Pacu Jalur. Dukun jalur, ini dukun jalur ialah pawang atau dijadikan berperan sejak dari memilih kayu. Ini yang tadi memilih kayu sampai arena pacuan. Ini yang tadi saya bahaskan bahwa arena pacuan ini adalah tempat untuk jalur yang akan ditempuh oleh pemacu jalur. Dia yang akan memberikan instruksi kapan waktu akan berangkat dari kandang. Ini kalau kami daerah sini bicarakan ini adalah pelangkah. Artinya pelangkahnya adalah waktu yang tepat untuk kita turun dari rumah atau dari apa gitu kan, agar kemenangan menyertai kita. Yang itu sudah ada sejak zaman dulu dan masih sekarang, dan sampai sekarang masih ada. Saya pernah merasakan dulu saat saya bermain bola voli, itu kami menggunakan pelangkah jam, pelangkah cuaca, pelangkah angin. Dia banyak sekali nama pelangkah. Kalau saya menggunakan, tim saya menggunakan pelangkah jam, tapi jujur saya kurang percaya dengan hal-hal yang berbau seperti itu. Masyarakat Kuantan sini mempercayai bahwa kemenangan baru akan diperoleh jika kedua unsur tersebut memiliki kekuatan. Artinya unsur tadi adalah unsur dari magis serta unsur dari anak-anak pemacu jalur. Tapi yang lebih utamanya, yang lebih tepatnya itu sini ialah unsur magis, karena orang masyarakat khususnya Kuantan ini itu tidak akan pernah mempercayai kalau pemacu jalur akan menang tanpa bantuan dukun atau pawang. Artinya masyarakat itu sangat kental dengan hal-hal yang berbau mistis. Dengan demikian, Pacu Jalur yang tidak melibatkan dukun atau hanya mengandalkan kekuatan otot saja dapat dipercaya tidak akan memperoleh kemenangan. Bertahannya unsur magis dalam kegiatan ini berkaitan erat dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap agama yang dianutnya, yaitu Islam. Masyarakat mempercayai bahwa hal tersebut tidak bersalah. Artinya di sini masyarakat pada zaman dahulu itu sudah melakukan ritual itu dengan berbau Islam, dengan ajaran-ajaran Islam. Ini dituliskan juga karena mereka juga menggunakan ucapan-ucapan yang berbau Islam. Atas dasar inilah kegiatan ini bertahan dan tetap berlangsung sampai sekarang. Baik, sekian penjelasan dari saya dari materi yang saya dapatkan
dari Wikipedia, dari sumber lainnya, dari buku Pacu Jalur Olahraga dan Mistis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.